Halo, jumpa lagi di Outman Review. Selamat datang di meja kerja Outman Review nih. Nah, ini kita lagi mereview uh, intercom ya, intercom Bluetooth untuk riding. Ya, ini mereknya Retouch tipe X3 ya. Nah, ini secara fitur ini sudah Bluetooth 5.0, terus kemudian juga anti air IP67 ya. Nah, ini sengaja saya beli karena kita mau jalan-jalan bareng istri pakai Vespa gitu ya. Nah, Vespa itu kan seperti apa ya, kalau desainnya itu dibuat seperti orang duduk di sofa, jadi kita kepingin ada ini sofa kedua untuk kita jalan-jalan sambil ngobrol. Nah, ini bentuknya ya. Ini di atas itu untuk volume, terus kemudian chargernya ada di bawah gitu ya. Terus ada mode button, jadi Anda bisa memindahkan antara mode Bluetooth dengan mode intercom dengan memencet tombol M itu ya. Nah, itu ala untuk kartu garansinya, terus kemudian untuk buku petunjuknya lumayan ya, sudah detail pakai bahasa Indonesia pula, dan petunjuk pemasangannya juga detail. Untuk peralatannya Anda juga dapat headphone, terus kemudian ada kabel-kabel, dan headphonenya itu satunya untuk stiker perekatnya itu menggunakan double tape, dan satu lagi menggunakan apa itu yang semacam bisa dikretek gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini mikrofonnya ini. Nah, mikrofonnya itu ditempel di samping kiri ya. Dan itu ada busa untuk menahan supaya angin tidak masuk gitu ya, suara angin itu tidak bikin berbek-berbek gitu. Nah, itu ada sama ya, ada satu stiker untuk nempel di helm dan satu stiker lagi yang bisa Anda kretek setiap waktu. Nah, dibuka seperti itu. Oke. Overall sudah lengkap berbagai komponen peralatannya, dan saya juga pesan dua ini ya, X3-nya. Saya juga pertama kali bingung gimana ini bedain punya istri saya dan punya saya gitu ya. Ternyata lampunya bisa dibedakan gitu ya. Enaknya X3 ini lampunya bisa di set, jadi saya set untuk buat saya itu lampunya merah, terus kemudian untuk helm istri saya itu bisa menggunakan dengan warna krem gitu ya, putih tapi kelihatan kayak krem gitu. Nah, itu kurang lebih peralatan-peralatannya, dan sebelum kita lebih jauh kita cek dulu apakah bisa charge ya. Ini kan ini yang penting nih, kalau bisa cas ya sudah berarti oke. Nah, ketika cas masuk berfungsi itu ada lampu warna merah ya. Nah, itu kalau sudah penuh nanti akan mati ya. Nah, ini coba kita tes pasang dulu di helm punya istri saya, ini Carglass tipe Bongo ya. Nah, helmnya juga harganya terjangkau, sama dengan X3-nya juga harganya terjangkau. Dan ini pasang clip on-nya ya, yang ada yang disangkutkan di samping helm sini tuh lumayan ini, agak susah masangnya ya. Tapi memang dia didesain supaya bisa nempel terus gitu ya.
bisa nempel terus dengan kuat. Jadi masukinnya itu pas, harus pas di samping sisi kiri yang kalau bisa diusahakan jangan sampai di bagian yang melengkung. Itu akan susah kalau di bagian yang melengkung. Ya, terutama di situ ada satu pin ya, itu yang agak susah dilewatin. Nah, itu agak effort. Nah, setelah nempel, nah saya agak bingung ini aslinya. Ya, bagaimana cara nempelinya. Nah, jadi set headset untuk Bluetooth ini dan pemancar intercomnya ini agak susah. Nah, aslinya itu harus ditempelkan di tengah ya. Langsung nanti di tengah itu didorong dikit, klek gitu ya. Jadi bukan disangkutkan dari bawah ke atas gitu ya. Nanti di tengah itu bisa. Nah, ini udah terpasang ya. Udah terpasang headphone-nya di samping kanan kiri. Dan cablingnya untuk helm berukuran M ini cukup ya. Artinya bisa melingkar dan tersembunyi. Ini sudah terpasang ya. Speaker dan mic. Saya coba putar lagunya Edane ini, Pancaroba ya. Ini keren juga loh ini. Padahal di helm Carglass nih. Bassnya keluar. Udah kayak inilah. Udah kayak apa, pakai headphone ya, karena juga Carglass-nya juga bagus karena di sini ada perekatnya, penyekatnya ini. Jadi suara itu benar-benar terkunci gitu ya. Nah, ini berarti bisa dipakai untuk jalan sambil dengerin musik nih. Walaupun di Bluetooth-nya ada noise tipis kali ya. Tapi X3 ini oke ya. Amazingly oke. Jadi udah kayak pakai headphone aja gitu ya. Headphone yang yang seperti kayak ditempel di helm gitu ya. Jadi tapi rasanya itu bukan kayak treble-nya, bass-nya keluar loh. bagus. Bisa untuk di jalan ini nemenin ya. Nah, ini sudah terpasang di helm saya, Howard Smith. Ini premiumnya dari Carglass. Sudah terpasang dan kabelnya juga melingkar. Sayangnya di ukuran XL ini memang tidak cukup ya. Jadi kalau Anda pasang, Anda selipkan di kancingnya itu, masukkan di belakangnya. Nah, cuman nggak cukup ini ya. Jadi agak melintang sedikit. Ya, dan mikrofon sudah dipasang di balik dari strap itu, strap pengikat helm, dan sudah bagus. Dan di kanan kiri sudah terpasang earphone-nya itu sudah sempurna gitu ya. Dan kalau bisa dipasang di bagian sedikit ke bawah ya. Udah terpasang juga nih mic-nya plus unitnya, speakerphone. Nah, ini dengan lagu yang sama ya, Pancaroba ya dari Edane. Yang bisa saya gambarkan, X3 ini gemblung juga nih. Bassnya keluar, treble-nya keluar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Carglass yang Bongo tadi, ini sedikit kurang bagus. Ya, walaupun sama rasanya seperti memakai headphone. Dan kalau Anda bawa di jalan pun, wah kayak udah di dalam mobil lah. Bassnya keluar, treble-nya keluar gitu ya. Middle-nya oke gitu. Ini di Bluetooth ya. Nah, kalau di intercom harusnya sama saja ya, karena suaranya hanya middle kalau intercom. Tapi ini kalau dipakai jalan sendiri pun koneksi Bluetooth sambil telepon, kalau ada telepon kan suaranya akan enak kayak gini. Keren ini ya. Oke lah ya untuk di jalan ya. Bener-bener kayak pakai, Anda udah nggak perlu mikir pakai headphone lagi kalau seandainya berkendara gitu. Oke, ini top ini.
apa Retouch X3 ini oke ya, pilihan yang tepat kalau ingin riding sendirian atau maksimum berdua gitu ya. Ini sudah value for money lah ini. Oke. Nah, kunci supaya suaranya itu bagus, sebenarnya peletakan speaker di helm gitu ya, itu harusnya di bawah seperti ini. Jadi kalau Anda taruh di bawah di sini gitu ya, itu suaranya akan lebih bagus. Dan perbedaan ketinggian itu bisa menyebabkan apa? Suaranya jadi tidak balance. Jadi bisa diletakkan di sama-sama di bawah sini. Agak copot pasang lagi sih kalau seandainya seperti itu. Nah, untuk ukuran helm yang ini M ya, punya istri saya itu M. Tuh, nah itu cablingnya itu pas. Nah, cablingnya cocok lah. Pas ya, dilingkarkan di sini juga di sebelah kanannya itu pas, tidak ada yang keluar. Nah, ini helm saya ukurannya XL. Nah, ukurannya XL, memang saya agak besar kepala ini ya. Jadi ukuran kepala saya cukup besar. Nah, untuk cablingnya di ukuran XL ini ternyata di sebelah kanannya untuk mic itu tidak cukup untuk melingkar ke sana ya, tidak cukup melingkar ke sini terus ke sini, sehingga terpaksa harus motong seperti inilah. Tapi secara overall dipakai sih nggak berasa, tetapi memang ternyata kabelnya ukurannya mungkin disesuaikan hanya untuk maksimum L mungkin ya, baru bisa melingkar rapi seperti itu. Nah ini sih overall pemakaian dari Retouch ini. Kemarin dipakai untuk apa, riding gitu ya, tipis-tipis. Saya coba cek suaranya bagus, dan untuk low passnya, jadi kalau seandainya suara-suara yang mendengung bawah itu bagus sekali nih filteringnya gitu ya, noise reductionnya. Cuman ternyata untuk suara mic-nya ini, untuk suara yang treble dan middle gitu ya, suaranya masuk banget ya. Jadi agak kaget kalau ada motor tiba-tiba ngebel gitu, itu tinnya itu benar-benar keluar di ini, di apa, speaker gitu ya. Tapi overall suara musik maupun suara vokal ketika menggunakan intercom itu oke. Ya agak-agak kaget aja ketika ada yang tiba-tiba pakai suara tinggi gitu, kebanyakan masuk ke sini. Tapi ini memang yang menurut saya yang paling value for money, terutama buat teman-teman yang butuhnya cuma riding berduaan gitu ya, itu oke sekali. Kalau butuh intercoman misalnya 5 atau sampai 10 pair gitu ya, ya mungkin pilih yang lain aja lah, yang tipenya lebih tinggi. Itu pun hanya merek yang sama yang bisa connect. Tapi ini buat saya kemarin sangat-sangat value for money untuk sebuah intercom yang murah dan terjangkau gitu ya, bukan murah ya, terjangkau, tetapi fiturnya oke dan kualitasnya memang oke. Musiknya, suara musiknya bisa diacungin jempol. Itu aja dari Oldman Review, sampai ketemu di review-review berikutnya. Bye bye.